Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu dalam program Lentera Hati, satu program yang akan mengupas beberapa tema di setiap episodenya, dan kita juga menampilkan narasumber yang punya kompetensi di tema-tema yang akan kita bahas. Masih dari kampus Lantabur Jakarta, saya akan mewawancarai salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Lantabur ya Pak ya, yaitu Bapak Dr. Andes Arsal Abra. Sebelumnya mungkin pemirsa di rumah, pemirsa Zakat TV sudah sangat paham apa arti pendidikan itu sendiri. Pendidikan mungkin dalam kacamata kita yaitu ya selama kita sekolah dari mulai SD, SMP, SMK atau SMU, bahkan kuliah sampai S2 dan S3. Mungkin perspektifnya masih di wilayah sekitar situ. Kemudian kalau kita ngomong budaya, orang masih melihat pada posisi yang budaya itu ya kebiasaan dihubungkan dengan menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan, misalnya menggunakan media komputer, menggunakan mengajar jarak jauh atau bersekolah dengan jarak jauh. Mungkin hal-hal ini yang mungkin masih ada dalam pikiran kita semua. Tapi apakah sebenarnya peran budaya dalam pendidikan? Jauh lebih baik kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Andes Arsal Abra MPD. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana, sehat Pak hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Arsal, saya pribadi semoga mewakili pemirsa di rumah. Iya. Menurut Pak Arsal sendiri yang juga sudah terbiasa bergelut dalam dunia pendidikan itu, definisi budaya menurut Bapak itu apa Pak? Ya, terima kasih. Begini ya, kalau kita bicara budaya, ya kita juga tidak bisa terlepas dari apa itu budaya menurut masyarakat. Karena kenapa? Karena masyarakat juga memakai kata-kata budaya itu. Malah sekarang kalau di perguruan tinggi malah sampai-sampai apa sih budaya di dalam bahasa asing umpamanya ya. Ya, kalau kita lihat di kamus itu budaya ya kan culture ya. Culture. Biasanya culture. Tapi di kamus yang lain juga di situ juga ada namanya praktis ya. Jadi kita lebih, kalau di pendidikan kita lebih banyak mengarah kepada praktis itu. Suatu kebiasaan habit, suatu kebiasaan yang dilakukan di pendidikan untuk memajukan pendidikan, barangkali begitu. Iya. Kalau kita melihat di buku, umpamanya apa itu budaya, adalah suatu asumsi atau keyakinan dasar yang dirasakan oleh suatu golongan atau suatu kelompok. Nah, itu kan agak bingung orang menjelaskan ya, karena itu secara umum. Tapi kalau kita pergi ke pendidikan, tentu saja akan beda dengan itu, walaupun masuk di dalam. Juga tidak terlepas kalau kita berbicara budaya, kita juga tidak bisa melepaskan diri daripada akhlak, daripada moral, ataupun dari agama sendiri. Karena budaya itu kan hidup di masyarakat, masyarakat berbudaya namanya. Kita di sini mungkin berbeda dengan masyarakat barat. Kita ini kan ada ditambah lagi ini masyarakat beragama, masyarakat punya adat ya, norma adat itu tidak bisa dilepaskan budaya itu. Jadi barangkali kita melakukan sesuatu budaya kebiasaan tadi ya, kita bagaimana supaya kita indah, kita senang, yang namanya hedonisme di barat. Kalau kita kan tidak bisa membuat sesuatu yang seenaknya, orang lain tidak dipikirkan, kan tidak bisa. Makanya moral agama mempengaruhi kepada budaya kita. Jadi berarti kalau kita berbicara di pendidikan budaya, yaitu adalah suatu hal perilaku yang harus dimiliki oleh para siswa-siswa untuk bisa mendapatkan ilmu. Gunanya untuk dirinya sendiri, juga untuk masyarakat,
bahkan untuk negara paling tidak gitu. Dalam konteks ini mungkin budaya yang kita maksud atau Bapak maksud tadi adalah medium kali Pak ya. Ini bisa. Media bagaimana mengimplementasikan atau mengajarkan anak didik dengan habit seperti apa gitu Pak ya. Begitu nggak Pak? Begini ya. Jadi balik lagi bahwa peran budaya pendidikan yang kita maksud ini adalah budaya dalam arti kebiasaan. Ya. Kebiasaan dan artinya tidak dalam konotasi yang lebih berat dari itu Pak. Iya, Benar Pak ya? Ya, hanya di pendidikan di lingkup suatu budaya yang akan kita tanamkan kepada anak, suatu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya ada di dalam adat kita untuk dikembangkan sehingga anak-anak didik, kalau kita di pendidikan ya, sehingga anak-anak didik kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang sudah ada. Satu. Kemudian juga siswa diusahakan memiliki budaya yang harus dikembangkan, bagaimana menuntut ilmu, bagaimana mengembangkan diri sehingga dia menemukan suatu ilmu-ilmu yang didapat baik di sekolah ataupun di masyarakat. Kira-kira begitulah kalau dikasih. Kalau saya hubungkan antara budaya, pendidikan, dan agama, sebelum kita masuk mengerucut kepada implementasi dari budaya tadi, mana yang mesti didahulukan? Tentunya kan agama di atas segala-galanya Pak ya. Nah, apakah budaya itu bagian dari agama tadi, atau agama bagiannya salah satunya adalah budaya? Gitu. Ya memang susah ya untuk sebenarnya budaya itu sebuah beberapa unsur ya. Dalam budaya itu jika ada unsur agama, karena budaya itu ada hasil kreatif ya, kreatif manusia yang secara rasional membuat sesuatu rencana, suatu nanti menjadi kebiasaan oleh murid, oleh siswa, sesuatu kreatif. Kreatif itu tentu ada sumber. Sumber itu bisa dari agama, sumber itu bisa dari adat istiadat, sumber itu bisa dari ilmu, atau yang disebut dengan ilmiah ya, ilmu pengetahuan ilmiah. Setelah dikaji, diuji coba, pantas untuk dijadikan perilaku, kemudian itu dikembangkan sehingga mahasiswa itu atau siswa itu di masa depannya ya bisa tidak tertinggal dengan katakanlah dengan negara-negara lain. Kita harus akuin bahwa negara timur, terutama Indonesia pun masih orang manusia berkembang ya. Kalau kita ya itu lebih bagusnya ya katakanlah berkembang. Kalau nggak ketinggalan ya, tapi ya itu lebih sebenarnya. Iya, ya saya setuju begitu. Untuk mengejar itu kan tidak gampang. Perlu ada budaya yang ditanamkan kepada siswa sehingga kita tidak jalan lagi ke depan, tapi mungkin lebih kencang lagi lari untuk mengejar itu. Baik Pak, kita nanti masuk pada unsur-unsur dalam budaya itu apa saja. Kemudian kita lihat juga kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam peranan budaya kependidikan setelah sama-sama berikutnya Pak ya. Pemirsa Lentera Hati, saya dan Pak Arsal Abra akan kembali, tetap bersama kami. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Pemirsa, masih bersama program Lentera Hati bersama saya dan Bapak Dr. Andes Arsal Abra. Yang kali ini kita bahas adalah peran budaya dalam pendidikan. Buat Anda yang baru saja menyaksikan program Lentera Hati, kami ucapkan terima kasih. Terus saksikan program ini sampai nanti program ini selesai. Pak Arsal, maaf, saya mau lanjutkan. Kalau bicara budaya dan pendidikan tuh unsur-unsur budaya yang sangat penting dalam pendidikan itu apa aja, Pak? Sebenarnya unsur-unsur itu kita bisa lihat itu di undang-undang pendidikan ya. Ya. Di sana itu bisa kita baca itu bahwa unsur-unsur budaya yang ada di sini di kita ini tentu saja adalah agama. Oke. Itu masuk unsur budaya. Oke. Karena agama itu. Yang kedua adalah adat istiadat lokal. Ya. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Kemudian juga di unsur-unsur budaya yang lain itu adalah ilmu itu sendiri. Ya. Ilmu itu sendiri, karena ilmu itu kan ada ilmu praktis, ilmu teoritis ya. Terutama ada ilmu-ilmu praktis itu adalah antara lain suatu unsur-unsur daripada budaya yang akan dikembangkan itu. Oke. Kalau saya mengaplikasikan peran budaya dengan pendidikan itu dalam konteks, kalau kita Bapak lihat itu kan budaya minat baca Lihat. masih banyak kurang, Pak. Budaya mengumpulkan buku atau bahasa sederhananya punya perpustakaan di rumah, library. itu kan juga masih jarang banget gitu, Pak ya. Iya. Nah, dan banyak budaya atau kebiasaan-kebiasaan lain dalam menunjang pendidikan tadi. Nah, menurut Bapak, budaya minat baca di anak didik kita ini sekarang, terutama di Indonesia atau di Jakarta lebih spesifik lagi? Oh ya, saya pernah membaca itu majalah. Ini adalah hasil dari penelitian ya. Ya. Walaupun itu hanya beberapa tahun yang lampau, tidak yang sekarang, tapi tentu sudah tidak akan banyak perubahan. Untung-untung lebih baik bahwa minat baca pelajar di sini itu memang sangat rendah sekali. Yaitu membaca itu kan artinya mentransfer ilmu ya. Ya. Kalau di Amerika Serikat, ilmu yang katakanlah saya seorang mahasiswa, seorang pelajar ya, ilmu yang saya dapat ini saya dapatkan 95% dari luar sekolah. Ya. Artinya mereka membaca baik buku-buku segala macam. Kemudian saya juga berpengalaman pernah tamu dari Amerika. Karena daerah ada turis dulu ya. Itu dia baru datang ke rumah. Dia nanya itu perpustakaan. Saya apakan perpustakaan, buku hanya beberapa buah dulu ya, tahun-tahun 60-an itu. Oh, Bapak sempat tinggal di... Sempat saya ini dari Sumatera Barat ya, daerah turis. Saya suka sering ngomong, datang ke rumah ngobrol. Pertama-tama dia nanya, where is your library? Ya saya jawab, I have nothing. Ketawa dia. Kemudian itu jam tangan kok bisa beli anak sekolah? Ya saya nggak bisa jawab, karena di sana katanya saya nggak pernah ke sana. Tidak, pustaka itu perlu. Barulah saya juga sekarang sama mahasiswa juga sering itu berharap membaca itu perlu. Kalau sebuah mata kuliah, satu mata kuliah punya buku 5 yang dianjurkan, satu buku itu 300, 5 kan 1.500. Kalau membaca satu hari tidak 5 lembar, kan sampai 1 tahun nggak selesai itu membaca buku. Itu baru satu mata kuliah. Itu contohnya ya. Makanya budaya membaca itu sangat tinggi. Kemudian lagi membaca library tadi yang katakan perpustakaan. Kemudian yang harus dikembangkan juga media. Sekarang kan teknologi canggih ya. Kita dalam mendapatkan ilmu itu juga dari televisi, dari internet. Nah, itu dimanfaatkan untuk budaya. Tentu saja orang tua berpengaruh, lingkungan juga berpengaruh. Karena di internet juga kita menemukan hal-hal yang sebenarnya bisa merusak. Ya, di internet juga segala macam bisa ditemukan. Nah, karena dunia ini globalisasi sangat kecil, tentu saja orang tua sangat berpengaruh. Ya, ada 3 ya.
Kan pendidikan itu datang dari guru, datang dari masyarakat, datang dari buku, datang dari media. Koran juga berpengaruh. Nah, cuma kita sekarang soal minat baca itu di koran itu memang sedikit, ya mungkin kemampuan ya. Karena kita negara baru berkembang. Saya juga baca ya, di negara-negara berkembang ini rata-rata pendidikan itu memang diposisikan di tempat yang agak lemah lah. Kenapa? Karena negara harus memikirkan kadang-kadang bencana alam, pembangunan ini, makanya biaya tersedot banyak ke bencana alam dan yang lain-lain, kemiskinan kita tersedot ke sana. Makanya pendidikan, makanya di negara yang makmur pendidikan lebih maju. Nah, tapi untuk itu jangan kita hanya melihat negara untuk pendidikan. Orang tua pun, masyarakat pun harus berpartisipasi. Jangan hanya menyalahkan negara. Masyarakat pun, ulama pun, kalau kita di orang Islam ya, ulama pun, masyarakat, orang tua, keluarga itu harus berpartisipasi untuk supaya kayak tawuran segala macam kan kurang partisipasi masyarakat. Ada partisipasi itu, tetapi kan setelah terjadi, belum terjadi. Padahal kita yakin akan terjadi. Masyarakat kan harus demikian, barangkali demikian. Kalau itu tadi sudah kita dengarkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu ditingkatkan oleh anak didik kita di masa yang datang. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kearifan lokal punya peran penting, Pak, dalam membentuk karakter pendidikan di Indonesia? Oh, itu sangat penting. Karena kita ini kan bukan masyarakat kita kan benar-benar masyarakat paguyuban yang sangat syarat nilai ya, syarat nilai. Hubungan kita antara satu dengan individu yang lain itu sangat akrab. Jadi justru itu kita tidak bisa mendidik karakter itu, ya nggak bisa kita menghilangkan kearifan lokal itu nggak bisa. Kearifan lokal itu harus dijunjung karena itu adalah suatu modal dasar. Karena kita di Indonesia ini kan kita baik pendidikan, baik budaya segala macam yang dikembangkan kan suatu budaya yang beragama lah ya, berbudaya, katakanlah beradat istiadat ya, atau yang dalam itu ya dikemas dengan kata lain moral. Kita kan dalam pelaksanaan apa saja yang dilakukan oleh katakanlah alumni perguruan tinggi segala macam kan tidak dinilai oleh dirinya saja, dinilai oleh masyarakat. Dia juga mereka itu ya akan kembali kepada masyarakat. Ya jelas itu sangat penting sekali. Saya akan bahas lagi kearifan lokal di segmen selanjutnya tentang kearifan lokal yang punya keberagaman di Indonesia tuh. Apakah pola cara mengajarnya berbeda? Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Lentera Hati akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih pemirsa, masih di Lentera Hati bersama Bapak Dr. Andes Arsal Abra, dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Lantabur. Bapak, saya tertarik bicara kearifan lokal tadi, Pak. Menurut Bapak, adakah standard operation procedure atau SOP
atau kesepakatan bersama bagaimana cara mengajar atau memberikan pendidikan kepada anak didik, di mana di daerah-daerah itu punya kearifan yang berbeda-beda, kearifan lokal berbeda. Misalnya gini, ada guru yang ngajar di Jogja dengan cara yang lemah memulai, karena dia ada estetika kejawaannya. Tapi ketika Bapak mungkin ke Papua, ada juga budaya yang harus dibawa dalam konteks adat Papua. Gitu. Ada nggak Pak seperti itu? Ya, kalau kita melihat umpamanya kita di Jakarta ya, orang ngomong aja, orang bertindak aja, kita tahu, ini orang dari Sumatera ini. Orang ini jadi bagaimana pendidikan di sana bagaimana? Kan gitu ya. Secara umum bahwa sistem pembelajaran di Indonesia itu sama ya, secara umum ya. Tetapi kemudian ada beberapa hal, katakanlah adat istiadat lokal akan berbeda. Katakanlah yang ada sopan santun aja yang jelas. Mungkin ada suatu daerah ada sopan santun itu kita harus salaman cium tangan. Di suatu tempat ada barangkali nggak perlu begitu, itu kalau lewat udah begini aja lah, ya Pak, assalamualaikum, Mama ya. Tetapi itu untuk di daerah itu dapat dilakukan hal yang demikian, karena hal yang demikian tidak merusak kepada budaya yang lain. Satu. Kemudian secara umum budaya mengajar semacam di Indonesia ini tidak banyak berbeda, karena kita sudah dibuat suatu aturan tersendiri ya dalam proses belajar mengajar itu secara umum. Contohnya metode-metode yang dilakukan, walaupun pelaksanaannya sedikit berbeda, tapi secara tidak umum tidak merusak kepada budaya yang lain. Malah budaya itu harus dipertahankan sebagai keanekaragaman. Artinya yang Bapak maksud adalah tidak masuk pada unsur-unsur teknis ya Pak ya? Tapi bahwa ada adaptasi dari budaya lokal. Tapi budaya itu tidak masuk pada unsur-unsur teknis, misalnya matematikanya karena mengajar di Papua sampai ABC saja, DEF nggak begitu kan Pak ya? Enggak, jadi sama. Secara umum sama, tapi how to-nya kali ya, bagaimananya gitu mengajarnya mungkin. Why does the teacher teach barangkali? Bagaimana caranya guru mengajarkan? Terutama ya ini budaya ini sebenarnya lebih dipegang perannya sama katakanlah guru agama ya. Sebenarnya guru itu semua beragama ya. Itu kalau keetika kepada budaya. Tetapi kalau budaya menuntut ilmu, budaya bagaimana kebiasaan-kebiasaan untuk mendapatkan ilmu itu sama. Cuman barangkali budaya-budaya lokal itu yang kena di sana kan ada muatan lokal ya. Ada muatan lokal muloh ya. Itu kan benar-benar memelihara budaya itu. Dan budaya-budaya daerah itu katakanlah memang berbeda ya. Tetapi masyarakat A atau katakanlah daerah Jawa, daerah Irian, kan kayaknya berbeda ya. Tetapi satu sama lain selama ini tidak pernah bentrok. Tidak ada menyatakan orang Sumatera mengatakan itu budaya di sana itu jelek. Tidak. Kita itu malah itu sebagai kekayaan budaya. Apalagi kita kan berbeda-beda juga agama, berbeda-beda budaya, ya. Tetapi walaupun demikian, secara umum di dalam pendidikan output ya daripada pendidikan itu dapat diterima di mana saja. Oke. Sekarang Pak, kalau kita udah bicara budaya Indonesia yang sangat beragam, kearifan lokal yang juga sangat beragam. Bagaimana menurut Bapak cara kita menahan intervensi globalisasi yang datang? Bagaimana mematchkan, mengadaptasi globalisasi yang datang dengan budaya lokal yang ada? Saya ingat itu, kita mendengarkan istilah westernisasi ya. Westernisasi budaya Barat. Kita tidak mendengar budaya Timur. Barangkali kita mendengar cuma budaya kita, budaya Indonesia mungkin lah ya, budaya Pancasila lah, westernisasi. Kita ini prinsip saya ya.
budaya-budaya Barat itu bukan untuk ditentang, bukan untuk, tetapi dipilah, atau diadakan suatu saringan, ya, filter. Jadi ada budaya-budaya Barat itu yang bisa diterima, ada budaya, ingat, budaya kan hasil cipta manusia. Ya. Karena ini ada juga ini ya kebiasaan-kebiasaan kita yang berasal dari Tuhan, dari itu kan suatu absolut istilahnya, tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau budaya yang kita maksud ini kan budaya yang nisbi istilahnya ya, yang tidak absolut bisa berubah-ubah. Yang dari Barat itu ada yang bisa diterima, mungkin ada yang tidak bisa diterima, tetapi filternya tentu katakanlah budaya Pancasila ya. Filternya ambil sebuah contoh. Di Barat, suatu budaya mahasiswa dalam pergaulan sehari-hari sangat bebas, dianggap itu hak asasi ya. Ya katakanlah, ya memang tidak ada keseluruhan, tidak ada satu batas ya antara wanita perempuan. Di Indonesia dimanapun juga ada batas. Budaya yang begitu di dalam kependidikan kita tentu tidak kita terima. Tetapi suatu budaya bagaimana menggunakan teknologi canggih yang sekarang itu ya harus diambil, dan banyak sekali yang kita harus belajar sama dia, kita harus mengakuin budaya cepat. Budaya cepat itu di kita dulu kan ada satu budaya, biar lambat asal selamat, takkan lari gunung dikejar. Kalau gunung dikejar jangan akan lari. Tapi kalau ilmu saya rasa itu tidak peribahasa yang dikejar, salah. iya. Itu peribahasa orang malas, Pak. Mungkin itu peribahasa yang dibuat orang penjajah dulu ya. Nah, itu. Jadi kita malah budaya Barat itu ada banyak sekali yang harus kita ambil. Katakanlah budaya cepat, mentransfer ilmu, lebih cepat, lebih baik. Ya, cepat lebih baik. Jadi tidak ada. Jadi mulai sekarang peribahasa itu ganti, Pak ya. Ya, insya Allah sama kita ganti. Biar lambat asal selamat. Mulai hari ini kita hapusin, Pak. Biar cepat selamat. Iya. Harus cepat, yang penting selamat. Ya, kalau umpamanya satu lagi budaya apa namanya, ada juga kalau satu lagi waktu itu adalah uang ya. Nah, itu barangkali kita tidak bisa pakai itu. Karena kita dalam hidup tidak hanya mencari uang untuk kesenangan hedonisme itu, kesenangan itu tidak. Kita mencari ilmu itu bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang sekitar kita, bermanfaat untuk bangsa, ya semua, tidak hanya untuk diri kita. Kita kan bukan orang sekuler yang hanya memuaskan diri sendiri. Sepakat. Itu tidak kita pakai. Sepakat, Pak. Oke, Pak. Ini banyak banget pertanyaan di list saya, Pak. Masih ada sekian puluh, tapi waktunya mepet banget. Kalau kita bisa simpulkan dalam waktu yang sangat singkat, setelah kita ngobrol definisinya, unsur-unsur budayanya, kemudian kita kaitkan dengan antara pendidikan dengan kearifan lokal, tapi juga datang globalisasi dari luar. Singkat saja, Pak, kalau begitu peran budaya untuk pendidikan di Indonesia ini yang paling penting apa, Pak? Peran budaya di pendidikan ya, di Indonesia ini sangat besar sekali, berperan sekali dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan di Indonesia itu tidak hanya untuk membangun manusia seutuhnya, tetapi juga membangun budaya kita, dan juga membangun budaya-budaya kita yang sudah ada, dan kemudian menseleksi budaya-budaya yang akan datang, dan itu tidak bisa dibendung. Makanya peran budaya itu sangat tinggi sekali. Baik, Bapak Arsal Abra, terima kasih sudah mau sharing sama kita tentang peran budaya dalam pendidikan. Semoga punya manfaat buat pemirsa di manapun Anda menyaksikan Zakat TV. Kita juga disaksikan di channel Bandung, Pak. Itu semoga juga ini punya manfaat, dan pemirsa di rumah, budaya adalah bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Banyak budaya yang bisa kita ambil sebagai hal-hal yang positif, terutama untuk pendidikan di rumah. Semoga kata atau
kata bijak yang sering kita dengar bahwa tuntutlah ilmu ke negeri Cina menjadi kekuatan baru bahwa globalisasi pun tidak haram untuk kita terima selama kita bisa menyeleksi hal-hal yang positif tadi Pak ya. Tapi ada sedikit ya. Ya, Saya juga mungkin untuk pemirsa, ya. kita ini sebagai manusia yang terbatas Ya. ya. Barangkali apa yang saya sampaikan mungkin ada berbeda, saya juga minta maaf Ya. kepada yang lain. Karena makin banyak, kayaknya ilmu ini makin banyak kita tuntut, kita makin terasa kebodohan kita ini. Ya, ya, Kekurangan. ya. Jadi saya juga mungkin ada yang kekurangannya, saya juga minta maaf. Insya Allah. Artinya, kalaupun pemirsa punya pendapat lain, Iya, ya, iya. punya perspektif lain melihat tentang peran budaya dalam pendidikan, semoga itu pun punya manfaat yang positif, Pak ya. Demikian Lentera kita pada episode kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.